Bayangin sekarang AI udah bisa bikin podcast sendiri. Gak cuma itu, tapi dari ribuan halaman informasi, bahkan website, bahkan YouTube itu bisa digabung untuk kita analisis dalam waktu sepersekian detik. Teman-teman sekalian itu bisa membuat interaktif communication dari AI gitu ya. Jadi semacam podcast gitu. Jadi buat baca laporan itu bisa disampaikan lewat podcast tersebut. Oke, kita ketemu lagi nih. Di depan kita ada laporan tahunan. Nah, di video ini kita akan ngebahas itu semua, ngebahas tools praktikalnya dari awal sampai akhir sehingga bisa dipakai untuk berbagai konteks pekerjaan atau bahkan mungkin kalau teman-teman dulu mahasiswa. Wow, tonton sampai habis sih. Kembali lagi di channel People Shift, channel terbaik untuk kamu improve skill set dan mindset kamu sehingga bisa mengeskalasi karir dan profesi kamu mencapai impian. Tapi dengan cara yang seru ya. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai AI, bagaimana bisa mengimplementasikan produktivitas supaya semakin efektif dan efisien, dan People Shift sekarang sedang menjalankan sebuah campaign. Kita mau membantu 1000 professionals memiliki ultimate plan dalam profesi dan karir mereka, sehingga di dunia atau Indonesia yang sangat volatil dan dinamika tidak tahu apa yang terjadi, kita tetap bisa punya plan sekiranya ada risiko yang datang. Kalau teman-teman mau mendukung campaign ini, bisa langsung subscribe di channel People Shift. Tapi jangan asal subscribe, at least tonton dulu beberapa videonya, biar teman-teman bisa ngerasa, kayaknya aku terbantu nih bisa punya ultimate plan. So, tonton videonya People Shift dan jangan lupa untuk subscribe. Welcome to Second Brain. Bersama Mas Audit. Oke. Halo Mas Audit. Apa kabar hari ini? Ibnu, halo teman-teman semua yang online. Yes. Alhamdulillah kabar baik. Ya tentunya di sesi Second Brain ini kita akan garap banyak ya, diskusi banyak tentunya sesuai dengan kebutuhan Ibnu yang tentunya juga akan membantu teman-teman semua yang melihat di channel ini untuk jadi lebih produktif dengan perkembangan AI. Oke, hari ini tentunya karena tadi kita udah ngobrolin masalahin mengenai gimana sih cara kita melakukan sebuah analisis. Nah, mungkin teman-teman belum terlalu familiar bahwa Google itu mengeluarkan sebuah tools, itu namanya Notebook LM. Nah, di mana Notebook LM itu teman-teman bisa manfaatkan untuk melakukan sebuah analisis dari sebuah resource yang teman-teman bisa dapatkan gitu ya, yang mana untuk melakukan analisis lebih detail. Nah, hari ini kita akan ngebahas gimana sih cara memanfaatkan Notebook LM tentunya untuk pekerjaan sehari-hari teman-teman. Oke. Dan tentunya menggali sebuah insight dari hal tersebut, kira-kira seperti itu. Berarti kita akan pakai toolsnya Notebook LM ya hari ini ya? Yes, betul sekali. Oke, mungkin kita buka dulu kali ya website-nya ya? Yes, monggo. Oke, notebook tuh notebook gitu ya? Ya, Notebook LM. Notebook LM. Nah, ini dia. Oh, ini ya? Notebook Oke. lm.google.com. Nah, apa nih Mas? Ya, si jadi Notebook LM ini? kalau teman-teman buka di websitenya, nah ke depan dulu. Oh, sorry. Asik loh. Nah, kalau teman-teman buka di websitenya, nah ini disampaikan di sini think smarter not harder. Jadi memang ini adalah sebuah tools yang membuat kita bekerja jadi lebih mudah nih untuk menganalisis sebuah informasi atau sebuah data gitu ya. Oke. Di belakangnya ada Gemini versi 2 untuk membantu kita untuk menganalisis sebuah data. Nah, intinya gini teman-teman sekalian. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa bahwa teman-teman harus menghasilkan sebuah report atau menghasilkan sebuah insight dari banyak sekali sumber informasi gitu ya. Bisa jadi ada misalnya 10 jurnal atau mungkin 10 jenis laporan atau 20 dan lain sebagainya. Nah, gimana cara teman-teman bisa menghasilkan sebuah insight dari situ? Nah, kalau zaman dulu kan kita harus baca satu persatu gitu ya. Kita buat summary, buat catatan dan lain sebagainya. Terus nanti kita buat mind mapping dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya jadi sebuah report gitu ya teman-teman sekalian. Nah, kadang itu bukan yang nggak bermanfaat gitu ya teman-teman sekalian, tapi itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dengan adanya tools ini, teman-teman sekalian itu hanya perlu waktu yang cukup singkat untuk bisa menganalisis sebuah laporan. Nah, sehingga kalau nanti teman-teman perlu membaca secara lebih detail laporan tersebut, nah tinggal membaca di paragrafnya atau halamannya yang mana yang bisa yang bisa menghasilkan sebuah data atau insight yang teman-teman perlu untuk memperdalam tersebut gitu ya. Nah, gampangnya Ibnu dan teman-teman sekalian, nah nanti teman-teman bisa mengupload semua resources yang ada di sini gitu ya, lalu bertanya seperti teman-teman memanfaatkan generative AI seperti ChatGPT dan lain sebagainya. Berarti fokusnya itu tools ini untuk meriset lah ya, untuk Ya, salah satunya analisis bisa ya, melakukan riset, terus terutama juga melihat
sebuah insight informasi gitu ya, merangkum informasi tersebut, membuat mind mapping. Bahkan menariknya di tools yang ini, Notebook LM ini, teman-teman sekalian itu bisa modelnya adalah membuat interaktif communication dari AI gitu ya. Jadi semacam podcast gitu. Nah, buat kita, jadi buat baca laporan itu bisa disummary-kan lewat podcast tersebut, sehingga kita tinggal mendengarkan hasil summary tersebut gitu ya, teman-teman sekalian. Wah. Ini fitur yang cukup unik sih. Nah itu gue belum kebayang sih. Mungkin kita langsung coba aja kali Boleh, ya. silakan. Oke, ini gue teman-teman try sekalian. Notebook LM ya. Yes. Oke lah, langsung aja lah kita mainkan Oke, Mas. Berarti apa nih? caranya cukup simpel ya teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman tinggal buat baru di sini atau create new. Nah, di sini teman-teman bisa upload semua sumber yang teman-teman bisa butuhkan untuk melakukan sebuah analisis. Nah, menariknya file ini cukup beragam ya, bisa PDF, bisa teks, MD, Markdown, MP4, terus bisa juga dari Google Drive, teman-teman sekalian di-link-kan gitu ya, dari website, dari YouTube juga gitu ya, termasuk teks-teks yang teman-teman bisa put di sini. Nah, nanti Google akan membantu kita lewat Notebook LM ini untuk mensummary-kan semua informasi yang kita store ada di sini. Nah, untuk keperluan diskusi ini mungkin kita cari yang mudah aja ya teman-teman sekalian ya. boleh. Nah, mungkin Mas Ibnu bisa buka laporan annual report dari sebuah perusahaan. Let's say annual report Garuda Indonesia misalnya, contoh seperti gitu ya. Annual report Garuda Indonesia atau bank itu biasanya 2020. ratusan halaman tuh teman-teman sekalian ya. Mungkin bisa 500 halaman dan lain sebagainya, yang mana nanti kita akan butuh waktu sebetulnya untuk membaca report tersebut. Belum lagi report-report lainnya yang relevan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini kita coba buka websitenya, kita unduh ya teman-teman sekalian laporan tersebut untuk kita lakukan analisa melalui Notebook LM ini. Ini berarti kita masukinnya PDF atau Ya, jadi ada website? beberapa ini files ada yang bisa PDF. kita pakai gitu ya teman-teman sekalian. Ibnu, jadi salah satunya itu adalah PDF. Nah, ini file PDF-nya. Nah, ini I see. Ibnu bisa download di sini, nanti tunggu load-nya selesai terlebih dahulu. Nah, ini ada sekitar 912 halaman ya. teman-teman sekalian. Nah, menariknya kalau teman-teman di bidang finance atau mungkin bidang-bidang lain yang memang membutuhkan membaca informasi annual report dari sebuah perusahaan. Nah, menariknya annual report itu menyediakan semua informasi terkait dengan perusahaan tersebut gitu ya. Baik kita mau lihat dia punya kondisi keuangannya seperti apa, ngelihat hutangnya, melihat piutangnya, lihat pendapatannya, atau report-report yang lain yang bisa kita gali sesuai dengan kebutuhan kita ada di sana. Nah, sekarang Ibnu udah mulai upload nih sumbernya. Mulai selesai ya. Nah, ini bisa dilihat di sini dia langsung memberikan summary bahwa memberikan gambaran umum tentang Garuda Indonesia Persero melalui laporan keuangan dan dari dokumen yang terkait. Ada strategi perusahaan dan lain sebagainya, ada laporan keuangan, arus kas, transaksi, peristiwa penting dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tinggal kita mau tanya apa, mencari informasi apa di dalam sini gitu ya teman-teman sekalian. Nah, misalnya contoh Mas Ibnu pengen melihat berapa sih besarannya revenue dari perusahaan, misalnya contoh seperti itu. Dari Garuda Indonesia. Iya, Garuda Indonesia misalnya. Nah, tinggal nanti dia akan mencari sumbernya. Nah, menariknya teman-teman. Sumbernya hanya dari dokumen yang diupload itu. Betul. Jadi ini tuh menariknya adalah dibatasi ya teman-teman sekalian untuk dari resources-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini tuh modelnya seperti RAG ya, kalau teman-teman sekalian di AI namanya Retrieval Augmented Generation, yang mana kita batasi resources-nya. Beda nih sama GPT gitu ya, teman-teman sekalian yang mungkin resources-nya lebih banyak, yang mana nanti ada kemungkinan besar gitu ya, si GPT itu halusinasi. Pendapatan meningkat 16,34%. Nah, ini analisisnya. Oke, namun sumbernya menyebut sumber lain tuh gimana? Menyebutkan pendapatan konsolidasi. Ya, jadi kan ada beberapa halaman ya di situ ya. Jadi mungkin bisa jadi ini di halaman ini. Nah, kalau Ibnu mau melihat detailnya tuh di highlight aja di sebelah sininya. Nah, di sini tuh ada halamannya, ada paragraf yang menyatakan yang hal tersebut gitu ya. Wah, sekalian. Dan ini semuanya maksudnya bisa dibilang diambil dari dokumen PDF. Diambil dari dokumen itu. Di quote gitu ya? Iya, betul sekali. Wow, jadi sekali, nanti bisa dilihat juga di sini untuk melihat sumber-sumbernya. Sini nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan ada multiple resource ya. Nah, gitu. Nah, di situ teman-teman sekalian. I see. Nah, ini juga
Nah ini juga nanti bisa dilihat di sini sumbernya dari mana sih. Nah gitu ceritanya. Oke. Misalnya nih, gue penasaran Hmm. bagaimana perbandingan Garuda dengan apa sih kompetitor Garuda? Ya misalnya contoh Lion dan Lion lain ya, sebagainya. misalnya. Itu bisa kita langsung prom aja atau harus masukin source? Ya harus masukin resources-nya terlebih dahulu tentunya. Nah kan kita mau membandingkan dua itu kan. Jadi nanti bisa kita minta prom untuk analisis ya. Jadi misalnya kayak contoh laporan Garuda Indonesia dengan misalnya contoh Lion Group gitu, misalnya contoh seperti itu. Tapi yang fitur yang mau kita coba lagi teman-teman sekalian, nah ini kita buatin audionya juga nih. Jadi harus tinggal dibuat diklik, dulu berarti. tinggal diklik, dibuat, nanti dia akan men-generate voice sesuai dengan report yang ini teman-teman sekalian. Nah kalau dari sini teman-teman udah tinggal explore semua sih. Dari sini lebih mudah lagi sesuai dengan kebutuhannya teman-teman sekalian. Oke, ini kayak menarik nih buat gue tanya. Mas, sambil nunggu ya. Ini ada pilihan tambahkan catatan, ringkasan audio, sama peta pikiran. Ini dia bisa nge-generate mind map juga berarti pakai ini. Coba ya, gue coba ya. Ini udah jadi. Yang mana dulu ya? Mind map dulu kali ya. Boleh. Kita coba pencet mind map, peta pikiran. Tadi loading tapi pasti juga. Berat. Pasti berat sih. Halamannya 900. Iya juga ya. Oke lah kalau gitu kita ini apa Mas? Maksudnya ini ringkasan audio, coba gue play dulu aja ya. Oke, kita ketemu lagi nih. Di depan kita ada laporan tahunan PT Garuda Indonesia. Kelihatannya yang terbaru ya, mungkin untuk 2024. Kesempatan bagus nih buat kita bedah bareng kondisi maskapai kebanggaan kita ini. Apalagi kan mereka baru aja lewat restrukturisasi besar. Jadi misi kita sekarang, kita coba sarikan inti informasinya buat Anda semua. Gimana sih kinerja Garuda sebenarnya? Strateginya apa? Terus tantangannya apa aja yang masih kita ada? dengerin dulu bentar. Dan gimana prospeknya menurut data internal mereka? Yuk kita gali bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling krusial mungkin ya, kinerja keuangan. Laporan ini nunjukin ada istilahnya kalau misalnya perbaikan operasional lah di 2020. Nggak sempet baca, misalnya ini kalau gue kebayangnya lagi di mobil atau di motor sih terutama dan ya, di mobil dan lagi perlu dengar podcast itu tinggal dengar ini aja. Kayaknya. 23 dan 2024. Oh Pendapatan iya. dari penerbangan berjadwalnya naik lumayan tuh, 15,32%. Dan ini kerennya karena dia menggunakan bahasa yang ya kayak podcast ya, kayak kita dengerin YouTube dan segala macam. Wah gila sih ini. 2024. Jadi sekitar USD 2,74. Jaga dicatat. Ini ada perkembangan finansialnya. Iya berdua. Ekuitasnya itu loh masih negatif 1,35. Wah ini keren banget sih. Ekuitas negatif segitu artinya kan secara pembukuan nilai utang Garuda masih lebih besar dari total asetnya ya. Ini Wah tapi jujur seram sih Mas. Dia bisa nge-generate podcast sendiri loh dan ada dan menggunakan bahasa yang kayak manusia. Ini ngeri sih, jujur ngeri sih. Gue takjub nih, keren banget. Tapi gue agak ngeri sih jujur sih. Iya. Tapi nanti kalau misalnya gue tadi masukin file AirAsia-nya, dia akan berubah. ulang. Yang bahasa yang dia bahas sekarang itu ya summary aja atau berdasarkan prompt yang gue tanya di sini, Mas? Ini summary. Makanya namanya ringkasan audio, teman-teman sekalian. Jadi ini tuh lebih ke sana gitu ya, lebih kepada report yang kita masukkan ada di sini. Ya nanti begitu ada maskapai yang lain, bisa jadi dia nanti dia tahu bahwa ini tuh ada 2 maskapai. Jadi nanti akan ngomong perbandingan. Misalnya contoh seperti itu gitu ya. Tepat sekali. Dan ini serius loh, sampai auditor independen ngasih penekanan khusus. Istilahnya itu ketidakpastian material. Wah gila sih. Oke. Ya, sebelum kita balik ke sini, kita lihat mind map-nya dulu ya. Ternyata cepat untuk membikinnya. Ya. Wah. Ya, tapi ya karena ini memang modelnya sih gini, kan dia bisa jadi simplifikasi ya modelnya. Ini tuh turunannya ke sini ya. Modelnya seperti itu. Nah, ini mensimplifikasi cara kita ngebaca reportnya sih. Wah, asli ini. Dan ini tadi nggak nyampe 5 menit sih jadi mind map-nya. Maksud gue, wah gila. Betul. Gila sih, maksudnya jadi cepet banget maksudnya. Apalagi ini kan baru dari satu source kan. Jadi kalau misalnya nanti nggak tahu di otak gue sekarang kan gue lagi banyak baca berita kayak misalnya tentang Pakistan sama India gitu. Gue kan mau ngikutin beritanya kan beribet dan panjang kan. Gue baca dengerin podcast hal sini juga butuh belajar lain. Tapi kalau gue masukin source YouTube-nya ke sini, dia tinggal ngerangkum apa yang
apa yang gue upload basically. Betul, dia Wah, akan kacau sih. akan merangkum dari resources yang kita kasih. Gitu. Wah, itu metal banget sih. Ini Oke, ini gue nangkep berarti ini akan sangat membantu banget untuk kita Yes. ngerangkum resource gitu. Tapi Betul. kan ChatGPT juga bisa, maksud gue. Maksudnya kayak ChatGPT kan juga bisa ngupload file Betul. dan bisa, dia bisa ngasih konteks juga gitu. Kenapa kita nggak pakai GPT aja, Mas? Ya, menariknya kalau GPT itu kan dia itu kan resources-nya sangat-sangat besar gitu ya teman-teman sekalian ya. Artinya ada kemungkinan besar once ternyata informasinya nggak ada di dalam PDF atau resources yang kita kasih gitu ya teman-teman sekalian, maka dia akan mencoba untuk menjawab itu. Nah, kita sebut tuh halusinasi teman-teman sekalian. Jadi dia modelnya itu akan sangat-sangat terbuka gitu loh modelnya. Nah, bedanya sama notebook LM ini, dia betul-betul membatasi dari resources-nya kita. Nah, kalau misalnya kita kasih pertanyaan yang nggak relevan, dia akan jawab juga, ini nggak ada di buku sini gitu. Menariknya tuh itu gitu. Coba aja kita tanya deh, misalnya apa ya? Bagaimana performa ini dibandingkan dengan... Bukan, misalnya contoh kayak kita nanya maskapai yang lain deh gitu. Bagaimana performa Air Asia gitu misalnya. Air Asia berdasarkan laporan tersebut. Air Asia dibandingkan misalnya. Enggak, jangan dibandingkan. Itu karena kan kita benar-benar kan benar-benar Asia nggak ada di sama sini sekali kan. ya. Nah, bagaimana performa Air Asia Bagaimana berdasarkan laporan tersebut gitu. Performa Air Asia. Oh, ini kalau misalnya ada ternyata. Ya, tapi kan dia batasin kan, berdasarkan sumber yang diberikan, laporan ini berfokus pada kinerja Garuda Indonesia dan entitas anak, namun sumber memang menyebutkan industri LCC nih. Nah, dia nggak spesifik kan, karena Air Asia, nah kan bilang kan di sini di bawahnya, meskipun sumber membahas dampak kompetensi LCC terhadap Garuda Indonesia, tidak ada informasi spesifik mengenai performa atau data kinerja Air Asia dalam laporan. Dia akan sangat fokus ke source yang kita berikan aja. Betul, gitu ya? Makanya ini yang akan membuat kita untuk memudahkan kita, intinya kayak nggak kemana-mana nih sama resources yang kita kasih. Kira-kira gitu. Betul tadi. Ya maksudnya kalau gue ini sekarang kita ngebahas mengenai practical implications dari ini ya. Yes. Karena kalau gue banyak banget nih kayak gue lagi mencoba untuk membangun habit ngebaca berita nih. Jadi ya sesimpel bisa baca, ngumpulin berita-berita yang gue baca, gue masukin di sini terus minta di recap, atau bahkan kalau gue masih lagi nggak sempet untuk baca, tinggal di play podcastnya gitu ya. Ya betul. Jadi Ibnu atau teman-teman sekalian, nah ini bisa ngumpulin semua resources-nya gitu ya. Di sini nanti bisa minta di recap sebetulnya dari hasil tersebut. Nah, tadi kan kalau kita perhatiin ditambahkan file itu ya, sumber ya, itu kan bahkan ada link gitu ya. Jadi nggak harus file bentuknya. Nah, itu kan ada situs kan. Nah, tapi bisa situsnya YouTube bukan situs yang umum gitu ya. Artinya ya spesifik URL-nya yang mengarah ke berita yang tadi. Kira-kira begitu. Bentar deh, gue tertarik banget mengenai YouTube. Gue tuh kan suka dengar, gue suka belajar lewat YouTube kan, teks segala macam. Tapi kadang videonya kayak 1 jam. Ya. Dia bisa nggak sih nge-transcript video? Bisa, summary. Summary. Tapi kalau nge-transcribe itu belum tentu bisa. Mungkin cara dia nge-summary itu kan tetap dirubah ya dari speech to text kan sebetulnya kan. Nah, baru dari situ nanti dikonversi dan jadi summary kan. Tapi iya sih. Begitu. Maksudnya kalau ada, kan gue senang banget tuh dengar kayak video, ini adalah 50 tips untuk YouTuber baru segala macam. Tapi videonya kayak sejam. Gue masukin ke sini, nanti dia akan ngerangkumin, tinggal gue baca kalau gue lagi pas nonton ya. Betul. Wah, bisa dilakukan. Makanya ya tinggal kita aja sih sebetulnya mau belajar atau enggak, mau pakai atau enggak dengan berbagai kemudahan ini. Oke. Kira-kira kalau practical implications-nya lo akan merekomendasikan dipakai untuk apa nih, Mas? Kalau untuk pekerjaannya gua sih, ya ngomongin ya analisis laporan keuangan ini benar-benar bisa cutting time banget sebetulnya. Jadi gue tinggal ngelihat isu-isu tertentu yang memang pengen gue lihat. Nah, karena biasanya tuh saat kita ngebaca 900 halaman itu kan kadang nge-search-nya kan nggak gampang gitu ya. Itu kan butuh waktu lama banget tuh untuk melihat sebuah fenomena di dalam sebuah laporan keuangan. Nah, ini sangat-sangat ngebantu gue untuk bisa dapat insight. Nah, terlebih juga kan kita bisa lihat sumbernya ya. Jadi kalau kita ngerasa dia agak ngawang, mungkin kita ngerasa kayak nggak pede, nah kita bisa recheck sebetulnya dari laporan aslinya gitu. Mas, misalnya gue punya e-book nih, gue punya buku e-book gitu, gue upload ke sini, bisa berarti ya? Harusnya bisa.
Gitu. Terus Tapi jadi kita kalau- ada fitur audiobook gratis dong berarti. Betul, tapi juga sebetulnya gini, kalau bicara book, sebenarnya nggak harus pakai Notebook Notebook LM. Ya, teman-teman bisa minta summary buku itu juga dari pakai ChatGPT sebenarnya. Oh, jadi bisa ya? Iya, jadi kan dia juga mempelajari seluruh resources kan. Iya. Nah, misalnya contoh mau bahas buku apa nih, misalnya contoh buku X gitu ya. Ya kita tinggal mention aja buku X di ChatGPT, di summary-nya selesai. Oh, tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk misalnya kita mau misalnya gue mau menulis sesuatu, menulis buku. Kita mau menggather sumber dari banyak buku. Itu mendingan pakai notebook LM. Iya, jadi teman-teman harus ngerti bedain cara pakai tools ini gitu ya. Kalau ChatGPT kan kita bicara semua resources yang dia ambil dari seluruh internet lah, kurang lebih seperti itu ChatGPT. Jadi data learning itu dari sana, walaupun kita bisa kasih konteks dengan file-file kita. Nah, bedanya sama notebook LM ini, konteksnya tuh udah dipagerin dari file kita gitu. Jadi lebih spesifik sebenarnya. Jadi goals-nya beda, cara analisis juga beda. Nah, tinggal teman-teman pakai sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira seperti itu tadi. Iya, berarti gue bisa, iya bener sih, pasti buat belajar apapun bisa cepat dan betul. Gila sih ini. Betul, jadi tinggal kita makainya. Dan ini teman-teman sekalian, ini kan versi Gemini 2 ya. Bisa jadi nanti akhir tahun atau mungkin tahun depan ada Gemini 2,5, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, yang mana nanti semakin canggih gitu. Jadi udah nggak ada alasan sih buat kita nggak belajar atau mungkin nggak memanfaatkan ini. Kalau nggak ya kita akan ketinggalan. Anjir, gue jadi agak nyesel bikin video ini, Mas. Nanti semuanya pinter anjir. Jadi berkompetisi sama audiensnya. Udah lah teman-teman, gak usah tonton. Di skip aja ilmunya, ini biar gue aja yang pakai sama Mas Audit. Gitu. Tapi kebaikan tetap harus kita. Iyalah, ya adalah dengan berat hati. Iya. Oke, jadi gue kebayang banget sih banyak hal untuk pakai ini, terutama yang berkaitan sama penambahan skill dan informasi yang gue bikin. Karena ya sebagai orang yang ingin membangun bisnis juga, karena kan salah satu hal yang perlu kita tingkatkan adalah entrepreneurship mindset, dimana kalau seorang pebisnis itu harus punya banyak informasi kan. Wah, ini modal yang kuat banget sih untuk itu gitu. Dan tadi ya kadang kan kalau misalnya di ChatGPT kan kita mau nge-prompt apa juga bingung, tapi karena ini sangat terbatas, basically kalau kita nge-promptnya salah dia nggak tahu kalau ini nggak ada informasinya gitu, jadi bisa nge-spesifikin promptnya. Betul. Menarik sekali. Oke, ini menarik banget ya. Jadi notebook LM, silakan teman-teman explore, coba di komen gitu ya, kira-kira teman-teman akan pakai notebook LM ini untuk apa, dan kalau ada topik spesifik atau ada task tertentu yang teman-teman mau bikin lebih efektif atau efisien, bisa tulis di komen dan kita akan discuss bareng sama Mas Audit. Boleh. Bahkan sebetulnya tadi kita lupa bahas ya di audio ini, Ibnu dan teman-teman sekalian. Nah, kalau kita pakai settingan in English gitu ya, nah itu ada satu fitur yang kita bisa tap in di dalamnya untuk bertanya. Jadi kita bisa langsung diskusi voice dengan AI modelnya gitu. Jadi ada tombolnya. Maksudnya jadi seakan-akan ya kita ada di podcast itu. Hah? Gitu. Kalau teman-teman pakai settingan English. Tapi cara getnya gimana, Mas? Di setelan. Terus habis itu bahasa Nah, output. Default nanti in English semua. Banyak. Tapi ya kita harus ngulang lagi sih prosesnya. Ya udah, tapi just note kalau misalnya, jadi kalau berarti misalnya lagi ke play nih, terus misalnya gue ada pertanyaan tentang poin ini, gue bisa nge-prompt gitu untuk. Nggak perlu nge-prompt, nanti ada tombolnya gitu, nanti kita kita ngomong. Aja serem sih. Jadi nanti dia akan menjawab di situnya. Jadi kayak interaktif lah. Oke. Podcastnya jadi kita seolah-olah ada di podcast itu. Nanti kita bikin klip terpisah aja pas nyobain itunya. Gitu. Oke, no problem. Ini kok tidak berubah, Mas? Ya karena kan tadi hasil promnya kan. Nah, kalau mau ngulang lagi, harus masukin source lagi. Iya, betul. Oke lah. Kira-kira seperti itu. Wah, ini crazy. Sangat crazy. Jadi teman-teman, please jangan dipakai ya ilmunya karena nggak lah, canda. Kita maksimalkan hal ini. Tadi Mas Audit di off cam ada satu hal yang menarik banget yang diucapkan. Menurut gue harus diucapkan depan kamera. Oke. Ya, jadi mungkin buat teman-teman sekalian ya, bahwa dengan perkembangan AI yang seperti ini gitu ya, ke depannya gitu ya, mungkin dalam 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun ke depan gitu ya, teman-teman sekalian, ini akan menjadi tools yang sangat-sangat bermanfaat buat kita. Nah, tinggal balik lagi ke kita ini. Nah, di satu sisi kita bisa jadi superhuman nih teman-teman sekalian kalau bisa memanfaatkannya. Tapi di satu sisi kita bisa jadi super lazy nih. Kalau kita cuman
menjalankan ini tapi nggak ngerti makna goals-nya dan lain sebagainya. Nah, tinggal gimana kita memilih mau jadi super lazy atau superhuman kan? Kira-kira seperti itu. Nah, dengan hadirnya tools ini bukan membuat teman-teman jadi males ya, tapi membuat teman-teman itu mudah untuk melakukan analisis. Yang mungkin tadinya teman-teman kalau mau menghasilkan sebuah analisis informasi atau data yang butuh waktu berjam-jam, waktunya jadi lebih singkat. Nah, lebih singkat ini bisa teman-teman gunakan waktu sisanya itu untuk mengeksplor laporan ini. Sehingga mungkin promptingnya teman-teman jadi lebih deep lagi, analisisnya jadi lebih deep, yang melihat sebuah fenomena yang mungkin nggak terpikirkan sebelumnya di laporannya ini gitu, atau hal-hal yang lain yang mungkin teman-teman bisa explore atau belajar, bisa jadi. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan berarti prompt-nya udah ada, tools-nya udah ada gitu ya, langsung jadi report, kumpulin, habis itu teman-teman tidur-tiduran. Nggak gitu ya konsepnya ya, hadirnya AI ini, kira-kira gitu. Oke, berarti terjadi superhuman atau super lazy ya? Ya, ini sih pendapat pribadi ya. Tapi gue nggak mau dua-duanya sih. Gue mau jadinya super sayang. Oke, itu adalah episode hari ini dari Second Brain. Jangan lupa subscribe dan share kalau bermanfaat. Dan terus keep up dengan video-video terbaru dari People Shift. Dah.